Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Travelip Channel. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke kota Pasuruan, yaitu salah satu kota kabupaten yang berada di Jawa Timur. Sebelum sampai di Pasuruan, kami melewati kota Bangil ini dulu ya teman-teman. Kota Bangil terkenal juga dengan sebutannya sebagai kota santri. Sedangkan untuk kota Pasuruannya sendiri disebut sebagai kota Madinahnya Indonesia. Ini kita melewati daerah PLN yang berada di Pogar, Bangil. Akhirnya sampai juga kita di kota Pasuruan teman-teman. Mari kita lihat seperti apa kota Pasuruan ini. Tenda-tenda ini yang menguatkan kota Pasuruan dengan julukannya sebagai kota Madinahnya Indonesia. Sangat mirip dengan yang ada di kota Madinah ya teman-teman. Daerah alun-alun kota Pasuruan ini sekaligus menjadi daerah pusat religi yang berada di kota Pasuruan ini teman-teman. Terlihat di sini banyak sekali santri dan juga pengunjung yang mengunjungi area alun-alun untuk melihat tenda-tenda yang mirip dibuat seperti yang di Madinah ya teman-teman. Jika dilihat dari sisi lain, seperti ini penampakan tenda-tendanya teman-teman. Tenda-tenda ini dibuat sangat mirip dengan tenda-tenda yang berada di Madinah. Dengan background masjid yang sangat megah, membuat pemandangan ini jadi lebih harmonis ya teman-teman. Dan seperti ini suasana di sekitar alun-alun kota Pasuruan teman-teman. Tampak hiasan gerbang di alun-alun kota Pasuruan ini. Di tiap-tiap gang terdapat tulisan kawasan religi. Banyak santri-santri yang berlalu lalang di kawasan ini teman-teman. Tampak parkiran sangat penuh oleh kendaraan pengunjung dari alun-alun ini dan juga pengunjung dari masjid. Sebelah kanan adalah bangunan mal pelayanan publik dan sentra UMKM. Di kota Pasuruan ini banyak sekali terdapat bangunan masjid-masjid ya teman-teman. Dan ini adalah Jalan Hayam Wuruk. Jalan WR Supratman. Di sini kita bisa menemukan barisan becak-becak yang siap menunggu penumpangnya teman-teman, dan becaknya dibuat seragam seperti ini teman-teman, jadi kelihatan indah ya. Jalan WR Supratman ini masih bersebelahan dengan area alun-alun kota Pasuruan. Yang ini Jalan Kartini. Terlihat di ujung adalah toko kelontong yang masih menggunakan bangunan rumah kuno ya teman-teman, seperti ini kelihatannya. Dan di sepanjang jalan ini masih terlihat banyak bangunan-bangunan kuno yang masih dipertahankan.
Di tiap-tiap persimpangan jalan di Kota Pasuruan ini terdapat himbauan seperti ini teman-teman. Dilarang memberi uang kepada pengemis, pengamen, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendatangi area stasiun kereta api di Kota Pasuruan ini teman-teman. Kita sudah sampai di stasiun kereta api Kota Pasuruan teman-teman. Seperti ini penampakan dari stasiunnya. Masih menggunakan bangunan lama ya teman-teman. Dan tepat di depan stasiun ini adalah komplek pasar besarnya Pasuruan teman-teman. Selanjutnya kita akan melewati jalan veteran teman-teman. Seperti ini penampakan jalannya. Yang ini adalah jalan paling indah di Kota Pasuruan teman-teman, yaitu Jalan Pahlawan. Di Jalan Pahlawan ini terdapat kantor wali kota, Stadion Untung Suropati, Taman Makam Pahlawan, dan juga beberapa kafe dan perkantoran. Ini adalah Gedung Harmoni teman-teman. Di masa Hindia Belanda, gedung ini bernama Gedung Sociëteit. Dan masih banyak gedung-gedung peninggalan Hindia Belanda yang masih dipertahankan di sepanjang Jalan Pahlawan ini. Ini kita kembali ke Jalan Veteran ya teman-teman. Nanti di sebelah kanan kita bisa melihat bangunan SMKN 1 Pasuruan. Ini sekolahnya teman-teman. Dan ini adalah sebelah kanan Taman Makam Pahlawan, dan di sampingnya adalah bangunan Bank Jatim. Kota Pasuruan ini terletak kurang lebih 60 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Dan seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Semboyan kotanya adalah Pasuruan Kota Madinah, artinya adalah maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Dan yang ini adalah Stadion Untung Suropati teman-teman, yang untuk sementara ini menjadi markas dari klub sepak bola Rans Entertainment. Untuk tokoh-tokoh terkenal dan juga pahlawan yang berasal dari Pasuruan antara lain adalah Untung Suropati, Ernest Douwerdekker, Kwi Tiam Ching, Risdianto, Kiai Haji Nawawi Sidogiri, Habib Ja'far bin Saikhon Assegaf, Kiai Haji Abdul Hamid, Dr. R. Sudarsono, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Wondo Amiseno, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Hamid Al-Gadri, Sakera, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Jalan Selaga. Kota Pasuruan ini adalah merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Jawa Timur, teman-teman. Varietasnya yang paling terkenal adalah mangga klonal atau mangga alpukat.
Menurut sejarah, Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan Paravan. Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang ramai yang dikenal sebagai Tanjung Tembikar. Letak geografisnya yang sangat strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau, serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai. Pada tahun 1617 sampai 1645, yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang tumenggung dari Kapulungan, yakni Kiai Gede Kapulungan yang bergelar Kiai Gede Darmoyudo I. Berikutnya, Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro, sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gede Kapulungan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Bibis, Surabaya. Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gede Darmoyudo I yang bergelar Kiai Gede Darmoyudo II tahun 1645 sampai 1657. Pada tahun 1957, Kiai Gede Darmoyudo II mendapat serangan dari Mas Pekik dari Surabaya, sehingga Kiai Gede Darmoyudo II meninggal dan dimakamkan di Kampung Darmoyudo, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Darmoyudo III hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan digantikan oleh putranya Kiai Onggojoyo dari Surabaya pada tahun 1671 sampai 1686. Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaannya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda. Pada saat itu, Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tek. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686, Pangeran Rangkusuma yang telah mendapat restu dari Amangkurat Mataram memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati atau raja dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya. Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati dari tahun 1686 sampai 1706 dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran melawan tentara kompeni Belanda. Namun demikian, dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya. Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia pada tahun 1706. Belum diketahui secara pasti di mana letak makam Untung Suropati. Namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda di suatu dukuh bernama Mancilan, Kota Pasuruan. Sepeninggal Untung Suropati, kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rahmat yang meneruskan perjuangan sampai ke timur dan akhirnya gugur di medan pertempuran pada tahun 1707. Onggojoyo yang bergelar Darmoyudo IV kemudian menjadi Adipati Pasuruan pada tahun 1707. Setelah beberapa kali berganti pimpinan, pada tahun 1743 Pasuruan dikuasai oleh Raden Arya Wironegoro. Pada saat Raden Arya Wironegoro menjadi adipati di Pasuruan, yang menjadi patinya adalah Kiai Ngabai Wongsonegoro. Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak zaman Kiai Darmoyudo I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kota Praja Pasuruan terbentuk berdasarkan Stadsblad 1918 nomor 320 dengan nama Stadsgemeente van Pasuruan pada tanggal 20 Juni 1918.
Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kota Madya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam satu kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982, Kota Madya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002. Dengan demikian, wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, terjadi perubahan nama dari Kota Madya menjadi kota, maka Kota Madya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan. Demikian sekilas info tentang Kota Pasuruan, teman-teman. Semoga bisa menambah informasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.